Kasus hukum hari ini untuk kalian adalah mengenai iri hati dengan teman kos sampai-sampai melakukan segala cara untuk kaya raya dan terlihat lebih wow di antara teman-temannya. Simak video ini sampai dengan selesai dengan tujuan kalian tidak melakukan sebagaimana pesan yang disampaikan pada video ini. Guys, apakah kamu pernah jalan-jalan di mall? Saat kamu melihat suatu barang, kamu sampai memimpikannya. Lalu kemudian kamu bekerja keras dan akhirnya kamu dapat membeli dan mendapatkan barang yang kamu impikan tersebut. Mungkin saat kamu mendapatkannya kamu akan merasa puas ya, karena pada akhirnya kamu bisa membawanya pulang ke rumahmu. Atau mungkin di antara kamu ada yang iri hati kepada temanmu karena kamu juga menginginkan, tapi tidak mampu membelinya. Guys, nasihat hari ini untuk kamu, kalau kamu tidak bisa membeli barang yang kamu inginkan, relakan saja. Yang penting terus berusaha dan selalu bersyukur atas apa yang kamu peroleh hari ini. Bukan malah melakukan hal-hal seperti yang akan saya ceritakan di video ini. Simak video ini sampai selesai dengan tujuan agar kamu mendapatkan penjelasan yang menyeluruh. Seperti biasa, kita akan langsung ke ceritanya ya. Jadi Loncang dan Seledri adalah sahabat dekat. Mereka berteman sejak 2 tahun yang lalu. Mereka sering berbagi cerita suka dan duka atas kehidupan mereka. Secara finansial, mereka mempunyai tingkat ekonomi yang hampir sama. Akan tetapi sifat mereka berdua berbeda. Loncang, dia mempunyai sifat selalu memberi barang sesuai kebutuhan saja. Tetapi berbeda dengan Seledri, dia membeli barang sesuai keinginannya. Jadi apapun yang Seledri inginkan selalu dibeli. Tak jarang jika Seledri selalu lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Pada suatu hari Loncang mengajak Seledri untuk membeli printer dan beberapa keperluan elektronik lainnya. Loncang memang suka membeli barang-barang elektronik. Dan Seledri bertanya kepada Loncang kenapa selalu membeli barang elektronik. Sampai-sampai Loncang tidak pernah berdandan, dan Loncang hanya menjawab untuk sarana dia bekerja saja. Berbeda dengan Seledri, dia suka membeli barang seperti baju, tas, sepatu sehingga lemarinya penuh dan sesak. Sampai pada akhirnya setelah beberapa waktu kemudian, kehidupan Loncang mulai berubah. Loncang lebih memperhatikan penampilan, dan Seledri mulai iri hati dengan Loncang. Lalu Seledri mulai mencari tahu kenapa kehidupan Loncang semakin berubah dan semakin cantik. Lalu Loncang pun bercerita jika sosial media yang dia buat, trafficnya semakin tinggi dan banyak yang mengajak kerjasama. Sehingga membuat Loncang harus memperhatikan penampilannya. Dari hal tersebut membuat Seledri semakin iri hati kepada Loncang. Lalu saat sore hari pada saat ada Loncang, Seledri bermain di kamar kos milik Loncang. Seledri semakin iri hati dan menginginkan untuk mengambil barang-barang milik Loncang. Begitu guys, karena Seledri mengetahui kebiasaan Loncang, jadi Seledri bisa membaca kapan waktunya dia bisa mengambil barang-barang milik Loncang tersebut. Dan ketika malam hari Loncang pergi, Seledri masuk kamar Loncang karena dia mengetahui tempat Loncang menaruh kunci kamar, sehingga dengan gampang Seledri masuk dan mengambil barang-barang berharga milik Loncang. Lalu singkat cerita pada pagi harinya ketika Loncang masuk kamar kos, terkagetlah Loncang karena barang-barang miliknya tidak ada. Dan Seledri juga tidak mengakui bahwa dia telah mengambil. Seledri hanya pura-pura menolong Loncang karena telah kehilangan barang-barangnya. Oke, begitu ya guys, kurang lebihnya peristiwa yang dialami oleh Loncang dan Seledri. Apakah di antara kalian ada yang pernah mengalaminya? Semoga peristiwa ini tidak terjadi ya dalam hidup kalian. Dan apabila ada di antara kalian yang merasa iri hati kepada seseorang, mungkin karena mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik dari kalian, segera hilangkan perasaan iri hati tersebut ya. Atau mungkin ada di antara kalian yang ingin mengambil barang milik orang lain. Apabila ada, lihat video ini sampai dengan selesai, agar kalian mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Lalu sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah perbuatan Seledri dapat dikenai sanksi pidana? Guys, untuk menjelaskannya kita akan masuk ke pembahasannya ya, bahwa Seledri atas perbuatan yang telah dia lakukan, dia diduga telah melanggar pasal ini ya. Adapun unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut. Unsur pidana pertama yaitu adalah barang siapa. Unsur pidana pertama ini menunjuk pada subjek hukum ya. Unsur pidana pertama jika dikaitkan dengan video ini maka subjeknya sudah jelas, adalah Seledri ya.
yaitu bahwa Fredri sebagai subjek hukum, dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dia lakukan. Dan apabila dia terbukti melakukan perbuatan pidana, maka Fredri mempunyai kewajiban untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya. Lalu selanjutnya unsur pidana kedua. Sebelum masuk ke unsur pidana kedua, saya akan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Begitu guys, lalu kemudian berdasarkan keterangan saksi yang adalah teman kos Fredri dan Loncang, serta dihubungkan dengan bukti yang ada, maka diperoleh fakta bahwa hari Sabtu ketika Loncang sedang pergi sekitar kurang lebihnya jam 11 malam, suasana rumah kos sepi pada saat itu karena penghuni kos sedang bermalam minggu. Fredri berhasil mengambil barang berupa handphone, laptop, gelang emas, dan uang tunai sebesar 10 juta milik Loncang. Adapun cara yang digunakan adalah dengan membuka pintu kamar kos dengan cara menggunakan kunci kamar yang diletakkan di rak sepatu di depan kamar. Karena Fredri sering membaca situasi, jadi Fredri hafal letak kunci kamar sehingga sangat mudah bagi Fredri untuk memasuki kamar Loncang. Lalu perbuatan yang Fredri lakukan tanpa izin dari Loncang sebagai pemiliknya. Dengan demikian, unsur pidana ini diduga telah terpenuhi ya guys. Lalu selanjutnya unsur pidana ketiga, yaitu adalah unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Begitu guys, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka terungkap fakta bahwa Fredri mengambil barang-barang tersebut pada malam hari sekitar jam 11 malam di kamar kos milik Loncang dan tidak diketahui atau dikehendaki oleh Loncang sebagai pemilik barang. Dari fakta ini, dengan demikian unsur ketiga ini diduga telah terpenuhi ya guys. Lalu kemudian apa saja alat buktinya? Ini ya, alat buktinya berupa handphone, laptop, gelang emas, dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah serta hidden camera. Nah ini ya guys, ternyata Loncang di dalam kamar kosnya dia mempunyai kamera tersembunyi yang bisa merekam aktivitas apabila Loncang tidak ada di tempat. Nah ini guys, pentingnya kalian memiliki hidden camera dengan tujuan apabila ada seseorang yang berkehendak jahat kepada kalian, dengan gampang kalian bisa langsung menunjuk orang tersebut dan sifat licik dari seseorang akan dengan gampang terbongkar. Begitu guys nasihat hukum di video ini. Hilangkan sifat iri hati dan selalu bersyukur terhadap berkat yang sudah kalian terima. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan melakukan pasal ini. Ya.